Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Siti Masyitoh MPD dan teman-temanku yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jihan Destiani, Nur Aisyah Hastuti, dan Sri Utami Dewi akan membahas mengenai materi tentang variabel dan desain penelitian. Kami dari kelompok 3 PGMI 6A. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai variabel penelitian dan desain penelitian. Pada variabel penelitian, poin-poin yang akan kita sampaikan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan macam-macam variabel penelitian. Yang kedua yaitu variabel sebagai objek penelitian. Yang ketiga yaitu cara memahami variabel penelitian. Sedangkan materi yang akan kita sampaikan di bagian desain penelitian, poin-poinnya yang pertama, pengertian desain penelitian. Yang kedua yaitu macam-macam desain penelitian. Dan yang ketiga yaitu contoh desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai pengertian dan macam-macam variabel penelitian. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai pengertian dan macam-macam variabel penelitian. Menurut Y.W. Base yang disunting Sanvia Faisal, yang disebut variabel penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Dikdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel juga dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya, variabel pada jenis kelamin. Jenis kelamin itu mempunyai dua, yaitu ada yang laki-laki dan ada juga yang wanita. Selanjutnya yaitu variabel pada ukuran industri. Contohnya itu ada ukuran kecil, sedang, dan ukuran besar. Selanjutnya ada variabel jarak angkut. Contohnya yaitu jarak dekat, sedang, dan jauh. Selanjutnya ada variabel sumber modal. Contohnya yaitu modal dalam negeri dan modal asing. Dan masih banyak variabel yang lainnya. Mengapa dinamakan dengan variabel? Jadi, dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya, saya mengambil contoh mengenai berat badan. Berat badan dapat dikatakan sebagai variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan persepsi. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai variabel karena persepsi dari sekelompok orang itu tentunya bervariasi. Jadi, jika peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang, objek, maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya ya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Jadi, kesimpulan berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel.
Macam-macam variabel dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran. Dan yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan fungsinya, variabel dikategorikan menjadi variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Selanjutnya, variabel berdasarkan hasil pengukuran dapat dibedakan menjadi variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Sedangkan berdasarkan sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel aktif dan variabel atributif. Variabel yang pertama yang akan saya bahas yaitu variabel berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Biasanya variabel ini juga disebut sebagai variabel independen yang kedua. Adapun variabel yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati serta tidak dapat diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Nah, yang terakhir yaitu ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Adapun variabel yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan mengenai variabel berdasarkan hasil pengukuran yang dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel yang hanya dapat digolongkan secara terpisah. Ciri variabel ini menunjukkan saling pilah antara kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. Contoh variabel nominal adalah jenis kelamin. Sedang variasinya itu ada 2, pria dan wanita. Contoh lainnya yaitu jenis pekerjaan. Variasinya itu ada 2, yaitu pekerjaan negeri dan pekerjaan swasta. Selanjutnya ada juga status perkawinan. Variasinya itu ada yang sudah kawin dan juga ada yang belum kawin. Nah, yang kedua yaitu ada variabel ordinal. Variabel ordinal ini
merupakan variabel yang tersusun berdasarkan jenjang dalam atribut tertentu. Adapun ciri variabel ordinal yaitu memiliki variabel yang bertingkat yang menunjukkan urutan. Nah, urutan ini menggambarkan adanya gradasi atau peringkat. Jarak peringkat yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Misalnya 1, strip 2, strip 3. Masing-masing memperoleh skor yaitu 90, 80, dan 75. Jarak 75 ke 80 adalah 5, sedangkan jarak antara 80 ke 90 adalah 100. Contoh lainnya yaitu peringkat atau ranking. Nah, peringkat atau ranking ini ada yang ranking 1, ranking 2, maupun ranking 3. Selanjutnya, variabel berdasarkan hasil pengukuran yang ketiga yaitu variabel interval. Variabel interval merupakan variabel yang skala pengukurannya memiliki jarak yang sama atau memiliki satuan atau unit tertentu. Adapun ciri variabel berskala interval yaitu dapat membedakan antara unit satu dan unit yang lain, memiliki jarak yang tetap, tidak memiliki nilai nol mutlak, dan skor-skor yang ada di dalamnya tidak bersifat bandingan atau rasio. Misalnya, skala termometer. Skala termometer menunjukkan 0 derajat Celcius, tetapi tetap saja masih ada panasnya. Contoh lain adalah nilai belajar. Nilai belajar itu ada yang 90, 80, dan 70. Jarak antara nilai 90 dan 80 sama dengan jarak nilai 80 dan 70. Nah, yang keempat yaitu ada variabel rasio. Variabel ini kuantifikasinya mempunyai nilai nol mutlak dan dapat menunjukkan sifat perbandingan. Misalnya, hasil pengukuran berat, yaitu berat pada bayi 5 kg, adalah setengah dari berat badan bayi yang lainnya 10 kg. Contoh lainnya yaitu seperti jarak, umur, dan kecepatan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai variabel berdasarkan sifatnya. Variabel berdasarkan sifat dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada variabel aktif dan variabel atributif. Yang pertama, variabel aktif. Variabel ini memungkinkan untuk dimanipulasi, bisa diubah atau bisa diganti sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh si peneliti. Contohnya adalah meneliti tingkah laku seseorang, apakah tingkah laku tersebut baik ataukah buruk. Nah, yang kedua yaitu ada variabel atributif. Variabel atributif yaitu variabel yang sifatnya tetap dan dalam kondisi yang wajar, sifat-sifat itu sukar diubahnya. Nah, Oke, selanjutnya adalah variabel sebagai objek penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki, apakah benar bahwa minuman bersoda menyebabkan badan menjadi kurus? Maka, yang menjadi objek penelitiannya adalah minuman bersoda dan badan menjadi kurus. Maka, minuman bersoda dan badan kurus merupakan variabel penelitian. Dalam penelitian seperti ini, sebaiknya peneliti menggunakan pendekatan eksperimen. Kelompok eksperimen adalah orang-orang yang diberi minuman bersoda, sedangkan kelompok kontrol atau kelompok perbandingan adalah orang-orang yang tidak diberi minuman bersoda. Banyaknya minuman bersoda yang diberikan kepada kelompok eksperimen ditakar dengan ukuran liter. Maka variabelnya berbentuk kontinuum. Variabelnya juga variabel kontinuum atau rasio.
minuman Yang selanjutnya yaitu materi ciri-ciri variabel penelitian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri variabel penelitian. Yang pertama, membedakan objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi sebenarnya dalam menentukan objek yang satu dengan objek yang lainnya itu nggak susah. Jadi kita di sini hanya mencari perbedaan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Misalnya aja contohnya ada kalangan mahasiswa di Universitas A. Nah, mahasiswa di sana tuh memiliki banyak perbedaan dari segi usia, agama, jenis kelamin, indeks prestasi, dan lain sebagainya. Jadi dari perbedaan ini bisa dijadikan sebagai variabel. Yang kedua, memiliki nilai yang bervariasi. Kenapa memiliki nilai yang bervariasi? Karena variabel membedakan objek yang satu dengan objek yang lain, maka tentu saja nilainya pasti berbeda-beda. Misalnya, indeks prestasi atau IP di kalangan mahasiswa Universitas A. Nah, pada indeks prestasi ini bisa menjadi variabel jika nilainya bervariasi atau berbeda-beda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Dan yang ketiga, ada variabel harus bisa diukur. Kenapa variabel harus bisa diukur? Karena variabel itu berbeda dengan konsep. Karena sebuah konsep tidak selamanya bisa diukur, sedangkan variabel itu bisa diukur. Contohnya aja, belajar adalah konsep dan hasil belajar adalah variabel. Contoh lainnya yaitu mahasiswa adalah konsep dan jumlah mahasiswa adalah variabel. Jadi dapat disimpulkan, variabel adalah karakteristik yang diamati yang mempunyai variasi nilai dan merupakan operasionalisasi dari suatu konsep agar dapat diteliti secara empiris atau ditentukan tingkatannya. Apa yang merupakan variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan ditegaskan oleh hipotesis penelitiannya. Jadi, apabila landasan teoritisnya berbeda, variabel-variabel penelitiannya juga akan berbeda. Jumlah variabel yang dijadikan objek pengamatan akan ditentukan oleh sebuah rancangan penelitian. Jadi semakin sederhana suatu rancangan penelitian akan melibatkan variabel-variabel yang makin sedikit jumlahnya. Dan dengan begini dapat ditentukan bahwa variabel yang akan diteliti akan memiliki gambaran alat dan cara dalam menentukan pengumpulan data. Bahkan dengan menentukan variabel, kita bisa memilih metode penelitian dan untuk pengujian hipotesis. Yang selanjutnya yaitu contoh memahami variabel dan dilengkapi dengan cara memperoleh datanya. Yang selanjutnya yaitu memahami variabel. Dalam memahami variabel dan kemampuan menganalisis atau mengidentifikasikan setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Di sini ada contoh penjabaran variabel yang dilengkapi dengan cara memperoleh datanya menurut Suharsini. Contohnya yaitu sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Prestasi Belajar Murid. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita harus menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebasnya yaitu kualitas guru dan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar murid. Nah, kita bagi dua nih. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Variabel bebas kualitas guru. Yang pertama pendidikan guru. Dalam kurung dokumen. Dokumen itu apa? Dokumen merupakan cara atau metode bagaimana data diperoleh. Terus yang kedua, pengalaman mengajar. Sama, kita juga butuh dokumen. Yang ketiga, banyaknya penataran. Dokumen. Usia, dokumen. Minat menjadi guru. Nah, kita butuh kuesioner kepada guru. Penguasaan terhadap materi pengajaran. Kita butuh kuesioner murid. Pendekatan atau cara mengajar, kita butuh observasi atau kuesioner murid. Terus ada hubungan guru dengan murid, berarti kita membutuhkan kuesioner murid dan sebagainya. Pada variabel terikat yaitu prestasi belajar murid, yang dibutuhkan adalah nilai harian, berarti butuh dokumennya. Terus nilai ulangan umum, berarti butuh dokumennya. Nilai tugas-tugas butuh dokumen.
Cara menjawab pertanyaan di kelas. Nah, di sini perlu observasi. Cara menyusun laporan, kita butuh dokumennya. Nilai ketelitian, catatan, kita butuh dokumennya. Ketekunan, keuletan, serta usaha, berarti kita perlu observasi, dan sebagainya. Jadi ketika menentukan subvariabel ini, peneliti harus berpikir bagaimana cara mengumpulkan datanya. Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka variabel yang telah ditemukan dan kelihatan menarik mungkin tidak ada datanya. Nah, akan membahas mengenai pengertian desain penelitian. Pertama, saya akan memberitahu dulu apa yang maksud desain. Desain artinya rencana. Dalam kamus ilmiah populer disebutkan bahwasannya desain merupakan rancangan atau model. Tetapi apabila dikaji lebih lanjut, kata itu dapat berarti pula dengan pola, potongan, bentuk, model, tujuan, dan maksud. Sedangkan Likon dan Guba mendefinisikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsur masing-masing. Sedangkan di sini desain penelitian itu sendiri merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Oke, selanjutnya ada macam-macam desain penelitian. Secara garis besar, ada dua macam tipe desain, yaitu yang pertama, desain non-eksperimental, dan yang kedua, desain eksperimental. Tujuan utama penggunaan desain non-eksperimental ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain eksperimental bersifat eksplanatori atau sebab akibat. Jika dilihat dari sisi tingkat pemahaman permasalahan yang diteliti, maka desain non-eksperimental menghasilkan tingkat pemahaman persoalan yang dikaji dengan tataran permukaan sedang. Lanjut, kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama ada desain penelitian non-eksperimental. Dalam desain penelitian non-eksperimen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada desain penelitian deskriptif, yang kedua ada desain penelitian korelasional, yang ketiga ada desain penelitian kausal komparatif, dan yang keempat ada desain penelitian tindakan. Pertama, desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif, fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. Dalam desain penelitian deskriptif dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ada desain penelitian studi kasus, yaitu studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencangkup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Yang kedua ada desain penelitian survei. Survei adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Yang kedua, desain penelitian korelasional. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Dan dengan demikian, dalam rancangan korelasional, peneliti melibatkan paling tidak 2 variabel. Jika variabel yang diteliti ada 2, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat.
Bila variabel yang dari 2, maka 2 atau lebih variabel sebagai variabel bebas atau prediktor, dan satu variabelnya sebagai variabel terikat. Selanjutnya ada bagian dari desain penelitian korelasional. Yang sudah kita ketahui tadi sebelumnya bahwa kata kunci dari penelitian korelasional ini adalah hubungan, di mana peneliti ini melibatkan paling tidak 2 variabel, dan bisa kita lihat variabelnya di sini yaitu adalah variabel bebas dan variabel terikat. Contoh bagiannya seperti ini. Yang ketiga, desain penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif difokuskan untuk membandingkan variabel bebas dari beberapa kelompok subjek yang mendapat pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terjadi bukan karena perlakuan dari peneliti, melainkan telah berlangsung sebelum penelitian dilakukan. Dalam desain penelitian kausal komparatif dibedakan lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, desain penelitian kohort, di mana pendekatan yang dipakai pada desain penelitian kohort adalah pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian prospektif. Yang kedua, desain penelitian kasus kontrol. Desain ini kebalikan dari desain penelitian kohort, di mana peneliti melakukan pengukuran pada variabel terikat terlebih dahulu, sedangkan variabel bebas diteliti secara retrospektif untuk menentukan ada tidaknya pengaruh pada variabel terikat. Yang terakhir ada desain penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. Penelitian tindakan mempunyai ciri-ciri. 1. Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. Kedua, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru. Yang ketiga, fleksibel dan adaptatif. Dan yang keempat, memiliki kekurangan dalam hal ketertiban ilmiah. Selanjutnya, masih dalam macam-macam desain penelitian, yang kedua yaitu desain penelitian eksperimen. Sebelum kita membicarakan desain dan eksperimental, sistem notasi yang digunakan perlu kita ketahui terlebih dahulu. Sistem notasi tersebut adalah sebagai berikut. X digunakan untuk mewakili pemaparan exposure suatu kelompok yang diuji terhadap suatu perlakuan eksperimental pada variabel bebas yang kemudian efek pada variabel tergantungnya akan diukur. Jadi, X ini adalah suatu tanda yang diberikannya perlakuan. O menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variabel tergantung yang sedang diteliti pada individu, kelompok, atau objek tertentu. O ini yaitu observasi. R menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih dan ditentukan secara random. Selanjutnya, ada jenis-jenis desain eksperimental. Ditinjau berdasarkan tingkat pengendalian variabel, desain penelitian eksperimental ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, desain penelitian pra-eksperimental. Yang kedua, desain penelitian eksperimental semu. Dan yang terakhir, desain penelitian eksperimental sungguhan. Nah, yang pertama ini tadi adalah desain penelitian pra-eksperimental. Pra-eksperimental ini dibedakan lagi nih menjadi 3 jenis, yaitu 1. One shot case study, 2. One group pre-post design,
Dan yang terakhir, static group design. Yang pertama adalah one-shot case study. Prosedur desain penelitian one-shot case study adalah sebagai berikut. Sekelompok subjek dikenai perlakuan tertentu sebagai variabel bebas. Kemudian, dilakukan pengukuran terhadap variabel bebas. Nah, ini desain penelitiannya bisa kita lihat nih yang ada di kotak. Jadi, kelompok ini dia diberi treatment atau perlakuan. Dan selanjutnya langsung diobservasi hasilnya. Jadi, kenapa perannya ini di strip? Jadi, dia nggak dikasih prates dulu gitu. Jadi, langsung dikasih perlakuan, dikasih treatment, langsung diobservasi hasilnya. Kayak gitu. Selanjutnya ada contoh dari one shot case study. Pengaruh penerapan model pembelajaran STAD atau X terhadap prestasi siswa di sekolah A atau O. Sesuai dengan paradigma, maka pada saat proses pembelajaran ditetapkan model pembelajaran STAD terhadap kelompok siswa. Kemudian setelah selesai diukur prestasi belajar. Jadi di one shot case study ini dia nggak diberi prates dulu sebelumnya, jadi dia langsung diterapkan aja nih model pembelajaran STAD-nya atau X ini sebagai perlakuan. Lalu setelah diberikan atau dipakai model pembelajaran STAD ini, langsung diukur prestasi belajarnya. Yang kedua ada one group pretest post-test design. Prosedur desain penelitian ini adalah 1. Dilakukan pengukuran variabel tergantung dari satu kelompok subjek. 2. Subjek diberi perlakuan untuk jangka waktu tertentu. 3. Dilakukan pengukuran kedua atau post-test terhadap variabel bebas. Dan hasil pengukuran pre-test dibandingkan dengan hasil pengukuran post-test. Nah, ini ada prosedur one group pretest post-test desain ini dapat digambarin sebagai berikut yang ada di kotak. Jadi, bila dalam one shot case study ini kan tidak diberi pretest ya, maka paradigma ini dia diberi pretest sebelum diberi perlakuan. Sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Karena selanjutnya ada contoh one group pretest post-test design. Dalam one group pretest post-test design ini diberikan tes terlebih dahulu sebelum menerapkan model pembelajaran STAD. Kemudian setelah diterapkan model pembelajaran STAD diberikan tes kembali sehingga pengaruhnya jelas antara sebelum diterapkan model pembelajaran STAD dan setelah diterapkannya model pembelajaran STAD. Yang terakhir ada static group comparison. Nah, desain ketiga ini merupakan modifikasi dari desain B atau one group pretest post-test design, di mana dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih sebagai objek penelitian. Kelompok pertama mendapatkan perlakuan, sedangkan kelompok kedua tidak mendapatkan perlakuan. Nah, kelompok kedua ini berfungsi sebagai kelompok pembanding atau pengontrol. Desainnya seperti ini. Kelompok eksperimen dia diberi tes sebelumnya, dikasih perlakuan, dan terakhir dikasih tes lagi. Sedangkan kelompok kontrol di awal nggak dikasih tes, nggak dikasih perlakuan juga, tapi langsung dikasih tes di akhir. Nah, ini ada contoh dari static group comparison. Contohnya yaitu terdapat sekelompok siswa dalam sebuah sekolah, setengah siswanya ini menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran bidang studi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dan setengahnya lagi dia tidak memakai pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Pada bidangnya sama ilmu pengetahuan alam juga. Setelah beberapa bulan kemudian diukur prestasinya. Kelompok siswa yang mana yang prestasinya lebih bagus? Apakah yang menggunakan media atau yang tidak menggunakan media dalam proses pembelajaran?
Nah, selanjutnya masih dalam desain penelitian eksperimen, ini yang kedua yaitu ada desain penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen. Desain penelitian eksperimen semu berupaya mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tetapi pemilihan kedua kelompok tersebut dilakukan secara acak. Kedua kelompok tersebut ada secara alami. Desain penelitiannya pun dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya masih dalam ini adalah desain eksperimen yang terakhir, yaitu desain eksperimen sungguhan atau true experiment. Desain ini memiliki karakteristik dilibatkannya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang ditentukan secara acak. Nah, ada 3 jenis desain penelitian. Yang pertama, ada pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak. Yang kedua, ada prates dan pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak. Nah, yang terakhir, gabungan desain pertama dan kedua. Nah, yang pertama ada pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak. Pada rancangan ini, kelompok eksperimen diberi perlakuan. Jadi, kelompok eksperimen ini diberi perlakuan ya, sedangkan kelompok kontrol ini enggak. Pengukuran hanya diberikan 1 kali, yaitu setelah perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen. Nah, dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kemudian, kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lainnya tidak. Nah, kelompok yang diberi perlakuan ini disebut kelompok eksperimen. Gimana sih contohnya? Kayak gini nih contohnya. Nah, yang pertama ada pasca tes ini adalah contoh dari pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak. Contohnya itu terdapat 2 kelompok siswa yang dipilih secara random dalam sebuah sekolah. Kelompok pertama diberi perlakuan, yaitu kelompok pertama menerima pelajaran di kelas yang berisi AC, dan kelompok yang lain enggak atau tidak. Kemudian dibandingkan nih perbedaan prestasi antara siswa yang menerima pelajaran di ruang ber-AC dengan siswa yang menerima pelajaran di ruang yang tidak ber-AC. Apabila terdapat perbedaan prestasi yang sangat signifikan, maka ruangan ber-AC sangat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua ada prates dan pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak. Bedanya sama yang pertama, kalau yang ini ada pratesnya. Dalam rancangan ini ada 2 kelompok yang dipilih secara acak. Kelompok pertama diberi perlakuan atau disebut kelompok eksperimen. Dan kelompok kedua tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Observasi atau pengukuran dilakukan untuk kedua kelompok ini, baik sebelum maupun sesudah pemberian perlakuan. Nah, desainnya bisa kita lihat dalam tabel berikut. Selanjutnya ada contoh dari prates dan pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak. Contohnya itu terdapat 2 kelompok siswa yang dipilih secara random dalam sebuah sekolah. Setengah siswa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajarannya pada bidang ilmu pengetahuan sosial, dan setengahnya lagi tidak memakai media pembelajaran dalam proses pembelajaran pada bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Setelah beberapa bulan kemudian diukurlah prestasinya. Apabila tidak terdapat perbedaan prestasi secara signifikan, maka penggunaan media pembelajaran pada bidang ilmu pengetahuan sosial tidak terlalu berpengaruh. Nah, yang terakhir nih, ada gabungan desain pertama dan kedua, atau desain Solomon. Desain yang merupakan penggabungan dari desain 1 dan desain 2 ini disebut dengan desain Solomon atau randomized Solomon Four Group Design. Ada 4 kelompok yang dilibatkan dalam penelitian ini. Jadi 2 kelompok kontrol dan 2 kelompok eksperimen. Pada satu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diawali dengan prates.
sedangkan pada pasangan yang lain tidak. Gambar desainnya seperti ini. Materi yang terakhir yaitu mendesain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini, desain penelitian kualitatif menurut M. Subana dan Sudrajat. Yang pertama itu ada judul penelitian, yang kedua ada tujuan, kegunaan penelitian, dan anggapan dasar. Terus ada kajian literatur, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada pengumpulan data, yang keenam ada penganalisisan data, dan yang terakhir ada penyusunan laporan penelitian. Di sini berikutnya ada desain penelitian kuantitatif menurut Bungin Burhan. Yang pertama ada judul penelitian, yang kedua ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis penelitian, konsep penelitian, penentuan variabel dan indikator, pengukuran sumber data, metode pengumpulan data, rancangan analisis dan metode analisis data, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.